Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, GPA Raja Damai. Pada minggu kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama meskipun melalui rekaman video. Ya. Menurut sejarah gereja, dulu pertama kali mereka juga ibadah di rumah masing-masing karena ada penindasan. Tapi kita beribadah di rumah bukan karena penindasan, tetapi karena ada kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona kemana-mana, sehingga kita mengurangi kegiatan di luar, tetapi ibadah kita tetap, karena segala sesuatu sumbernya daripada Tuhan. Jadi yang terpenting dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dalam kesempatan yang indah kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan, membawa seluruh jemaat yang Tuhan percayakan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi, untuk bergandeng tangan, untuk berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai, boleh terlepas dari bencana masalah corona ini. Tuhan memberikan hikmat kepada seluruh pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, seluruh dokter dan suster perawat di rumah sakit yang besar maupun yang di mana yang diadakan pengobatan, perawatan penyakit corona ini. Tuhan berikan hikmat perlindungan sehingga semuanya segera teratasi. Tuhan Yesus, kami mau masuk dalam firman Tuhan. Pengurapan Allah turun mengurapi kami, memberkati setiap jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan di Yakobus pasal yang ke-2 ayat 14 sampai yang ke-26. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan, nanti Ibu Gembala akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ke-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan yang bisa direnungkan di rumah masing-masing. Firman Tuhan ini mengajarkan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Di ayat yang ke-19 yang akan kita pelajari, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun percaya juga akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Kata percaya yang disampaikan engkau percaya dan setan percaya itu dalam bahasa Yunani pesio. Pesio itu mengandung arti beriman. Jadi kita beriman, setan pun juga percaya beriman. Tetapi iman setan itu enggak membawa keselamatan, tetapi iman kita membawa kepada keselamatan. Jadi apa bedanya? Diajarkan dalam firman Tuhan, ya, iman kita ini harus disertai dengan perbuatan. Di ayat yang ke-21 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya. Jadi Abraham itu percaya kepada Tuhan sehingga dia melakukan apa yang setiap Tuhan katakan. Kalau di Kejadian 15 ayat yang ke-5, ya. Lihat bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Ya. Pada saat Abraham dibawa keluar oleh Tuhan, melihat bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Itulah keturunanmu akan seperti itu banyaknya. Padahal usia dia itu sudah lanjut. Ya. Abraham umur 100 tahun dan istrinya Sarah pada saat umur 90 tahun dia memperoleh anak, yaitu Ishak. Ya. Dia menunggu cukup lama, 25 tahun penantiannya, tetapi dia sungguh-sungguh menanti. Ya. Penantian yang rasanya nggak ada harapan karena menurut kedokteran itu kalau usia sudah umur 65 tahun itu udah menopause, udah nggak mungkin punya anak. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan Tuhan berkata di ayat ke-23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabatnya Allah. Abraham dijadikan sahabatnya Allah karena dia percaya ucapan-ucapan yang Tuhan sampaikan, meskipun enggak ada alasannya untuk percaya. Iya. Di hari tuanya, kalau orang bilang nanti akan punya anak, pasti orang bilang mustahil. Tapi Abraham percaya. Pada saat sudah Ishak lahir, suruh Tuhan persembahkan anaknya kepada Tuhan. Dia tanpa ragu-ragu, dia bawa anaknya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Iman yang seperti itu yang Tuhan mau. Jangan sampai pada saat kesempatan seperti ini orang berbondong-bondong ke supermarket, ke pasar membeli makanan karena takut nggak ada makanan. Ya. Kalau ke apotek atau ke toko obat, apa yang orang katakan, oh vitamin ini, obat ini, wah langsung semua beli karena mereka takut mati, takut penyakit corona. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya, kita bersandar penuh kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah dengan segenap hati untuk Tuhan. Kita harus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Apapun pekerjaan kita lakukan dengan segenap hati, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dalam kesempatan ini, sementara orang khawatir dan ragu-ragu, kita berikan pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada surga. Jadi kalau orang bimbang dan ragu, kita kuatkan.
Firman terkatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita hanya percaya, diam saja, itu nggak ada apa-apanya. Tapi itu yang Tuhan mau, iman disertai dengan perbuatan. Pada saat kita melakukan perbuatan kita, iman kita percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang kepada Abraham, dia menjadi sahabatnya Allah. Kalau kita beriman kepada Tuhan dan kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita ini menjadi sahabatnya Allah. Kalau iblis bisa percaya beriman, tetapi dia nggak memiliki keselamatan, ya karena dia nggak mau jadi pelaku-pelaku firman. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, lalu kita menjadi pelaku-pelaku firman. Pada saat kita melakukan firman, kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Abraham bisa menjadi bapak orang percaya, menjadi bapak buat bagi bangsa-bangsa. Setiap orang yang memberkatinya akan diberkati, setiap orang yang mengutuknya akan dikutuknya, karena dia sudah menjadi berkat. Saya berdoa supaya jemaat GPI Raja Damai menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh beribadah, kami boleh melakukan segala sesuatu dengan pimpinan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita beriman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bulan depan kita akan ibadah dengan perjamuan kudus. Nanti kalau yang belum ada alamatnya atau datanya, boleh di WhatsApp ke grup GPI Raja Damai supaya bisa dilayani. Nanti kita ibadah jam 5 tepat di akhir bulan depan, kita akan perjamuan kudus. Nanti roti dan cawan akan dikirim ke rumah masing-masing. Jadi yang rasanya belum ada datanya, tolong kasih data supaya kita bisa layani. Saya akan senang sekali melayani jemaat Tuhan GPI Raja Damai. Sebentar nanti akan pujian akan dinaikkan oleh jemaat, oleh Jonathan dan Ibu Gembala. Jangan pernah menyerah.
setia dan percaya. Yuk, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Yang punya masalah, taruh tangan di dada kita. Yang sakit, taruh di tempat sakitnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Tuhan memberkati setiap jemaat yang bermasalah, yang taruh tangan di dadanya. Tuhan, apapun masalahnya Tuhan, tolong berikan jalan keluar. Sakit apapun yang diderita sakitnya, yang ditaruh di tangan sakit, Tuhan angkat sakit itu, Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat yang daripada surgawi itu turun memberkati kami. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.